Bagaimana cara cepat saya mengisi perencanaan observasi praktik kinerja di PMM dan bocoran penilaian oleh kepala sekolah? Jadi Bapak Ibu, ceritanya saya buat video ini di tanggal 2 Maret 2024 saat bertepatan ketika saya mengisi perencanaan observasi di PMM ya. Nah, ini kan terlambat ya. Jadi kebanyakan orang atau infonya perencanaan observasi itu harus dilakukan di bulan Februari ya kan, dan paling lambat tanggal 29 Februari kemarin. Jadi di akhir Februari itu paling lambat. Tapi saya malah mengisi perencanaan observasi itu di bulan Maret ya. Jadi memang saya dari awal tidak percayalah bahwa bulan Februari itu terakhir. Sebab kalau perencanaan kinerja kan memang sudah ditentukan tanggalnya kan, dari jauh hari sudah diinfokan terakhir tanggal 31 Januari. Tapi kalau observasi itu kan tidak ditentukan secara khusus kan. Yang penting pada akhirnya akan selesai di bulan Juni 2024. Jadi saya akan cerita sedikit bagaimana cara saya yang dengan mudah dan cepat mengisi perencanaan observasi ini. Jadi selama ini dalam pemikiran saya ada banyak dokumen yang harus kita unggah, yang harus kita pelajari, yang harus kita persiapkan ya kan untuk perencanaan observasi ini. Ternyata tidak. Jadi maksud dokumen observasi pada pemikiran saya itu ternyata sedikit berbeda ketika saya mengisi di aplikasi PMM. Oke, langsung kita buka aplikasi PMM ya. Di perencanaan kinerja kita klik, lalu diklik ya tombol cek langkah observasi. Nah, di sini ada keterangan bagaimana isian atau apa saja yang harus kita isi. Nah, di sini pelaksanaan observasi ini ada beberapa tahap ya kan. Ada dokumen persiapan, lalu ada observasi, lalu ada pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, jadi tahap awal itu adalah kita mengisi dokumen persiapan. Dokumen persiapannya ternyata sangat sederhana ya Bapak Ibu. Sederhananya bagaimana? Langsung saja kita klik tombol biru nih, tombol lanjutkan. Lalu di sini ada tampilan formulir diskusi persiapan. Jadi formulirnya ternyata cuma seperti ini ya. Jadi dari kegiatan yang kita pilih, di situ kita ada fokus pengembangan yang sudah kita pilih. Contoh di sini observasi saya yaitu untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih perilaku spesifik dari fokus pengembangan kita. Di sini keterangannya pilih maksimal 3. Artinya boleh kita centang atau boleh kita pilih ketiga-tiganya. Boleh juga kita pilih 2 atau boleh juga kita pilih hanya 1 ya. Terserah. Tapi kalau saya cuma pilih 1 karena saya kan baru belajar ya, supaya lebih mudah memahaminya. Namanya juga belajar, jadi saya pilih 1. Kemudian dokumen yang harus kita isi lagi yaitu isian jawaban dari pertanyaan ini. Contoh, di sini pertanyaannya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Kita isi saja jawabannya kira-kira apa. Lalu di sini ada tanggal pelaksanaan observasi. Di sini saya pilih tanggal 4 Maret. Jadi jaraknya cuma 2 hari ya, lebih kurang. Waktunya sangat mepet memang, padahal persiapan saya untuk observasi itu boleh dikatakan minim ya. Tapi sepertinya akan saya pilih tanggal ini karena saya ingin observasi ini cepat selesai sehingga saya bisa fokus ke kegiatan lain, ke tugas-tugas saya yang lain ya. Cepat selesai semakin bagus. Kemudian di sini ada lagi isian jenjang satuan pendidikan ya. Kita isi sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru sekalian. Lalu kelas, kita melaksanakan observasi di kelas berapa, lalu mata pelajaran. Kemudian di sini ada kolom catatan lain. Ini opsional ya. Opsional itu artinya boleh diisi atau tidak. Contoh di sini saya tidak isi. Lalu ada dokumen yang harus kita unggah, yaitu RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Ini juga opsional. Opsional artinya boleh diunggah, boleh tidak. Di sini saya tidak unggah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti apakah tombol kumpulkan yang ada di bawah ini akan berubah warna menjadi biru, yang artinya bisa kita klik ya kan. Nah, ternyata setelah saya isi
dokumen-dokumen yang di atas tadi, tombol kumpulkan ini berubah warna menjadi biru dan bisa diklik. Artinya isian saya sudah lengkap. Silakan Bapak Ibu dilihat lagi kira-kira sudah yakin belum dengan isiannya. Kalau sudah, tidak ada lagi yang mau dirubah, silakan diklik tombol kumpulkan. Nah, setelah ini apa lagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentu saja kita harus mempersiapkan RPP-nya. Nah, RPP-nya ini atau perangkat ajar ini tentu saja untuk 1 kali pertemuan ya, ketika observasi saja. Jadi jangan kita kumpulkan yang untuk 1 semester. Lalu di rubrik observasi tadi kan ada keterangannya apa saja yang harus dimunculkan ya. Bapak Ibu bisa cek di rubrik observasi atau di sini bisa diklik ya, tulisan cek rubrik observasi. Contoh pada kondisi saya di sini ada 3 perilaku khusus. Pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lalu guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Nah, jadi tinggal diikuti saja perilaku yang ada di rubrik di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita coba munculkan ketika pelaksanaan observasi. Di sini ada 3 perilaku kan. Nah, ini perilaku yang dianjurkan ini kita buat rencana atau langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ya, bagaimana kita usahakan supaya perilaku-perilaku yang ada pada rubrik ini muncul, sehingga nanti perilaku yang muncul itulah yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan punya opsi ya di aplikasi PMM-nya kepala sekolah untuk menilai apakah ya perilaku khusus yang sesuai pada rubrik observasi yang dipilih oleh guru itu muncul ya. Contoh di sini ya, perilaku memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, kepala sekolah nanti akan menilai, akan ada 3 penilaian. Pertama, perilaku tersebut belum dilakukan. Kedua, perilaku guru tersebut dilakukan tapi belum efektif. Yang ketiga, dilakukan dan efektif. Kemudian dari 3 perilaku khusus tadi, kepala sekolah akan membuat catatan ya. Misalnya kepala sekolah menilai bahwa perilaku tersebut belum dilakukan. Nah, nanti kepala sekolah akan mengisi catatannya. Kenapa kepala sekolah menilai perilaku tersebut belum dilakukan? Dinilai semua oleh kepala sekolah 3 perilaku khusus tadi. Nah, setelah menilai dan membuat catatan, kepala sekolah juga akan mengisi esai berupa rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya di kemudian hari bisa meningkat ya. Jadi triknya supaya nilai kita bagus ya, nilai guru bagus, usahakan ketika pelaksanaan observasi, fokus perilaku tadi yang sesuai rubrik penilaian tadi itu muncul ya ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau saat observasi oleh kepala sekolah ataupun guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, segera secepatnya isi perencanaan observasi di PMM, lalu siapkan RPP-nya, kemudian munculkan saja perilaku-perilaku khusus yang sesuai dengan rubrik observasi pada masing-masing PMM Bapak Ibu guru sekalian. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like channel ini, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video bermanfaat berikutnya.